Hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi verifikasi faktual. Dukungan hasil perbaikan bakal pasangan calon perorangan pemilu kada Kabupaten Gunung Kidul 2020 belum dianggap finish oleh pasangan Anton Suparno maupun Keli Yayu. Bersama saya Etiana, inilah info Pilkada Gunung Kidul 2020. Rapat pleno terbuka rekapitulasi verifikasi faktual dukungan hasil perbaikan bakal pasangan calon perorangan atau independen digelar KPU Gunung Kidul pada Jumat 21 Agustus 2020. Hasil pleno menunjukkan jumlah dukungan untuk Anton Supriyadi Suparno hingga akhir waktu yang ditentukan terkumpul 31.141 dukungan. Sementara untuk pasangan calon independen Keli Agung Nugroho Yayu Kristiawati terkumpul 22.747 dukungan. Sementara itu, aturan yang ada masing-masing Bapaslon independen wajib memenuhi syarat dukungan minimal 45.443 berkas. Ditemui di kediamannya pasca pleno verifikasi faktual, Keli Agung Nugroho menyampaikan dirinya menolak untuk menandatangani berita acara penetapan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Gunung Kidul. Selain itu, Keli juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan gugatan terhadap hasil keputusan KPU tersebut. Selamat siang Pak Keli. Yang pertama ingin kita tanyakan dan tentunya juga nanti biar publik tahu itu alasan mendasar Bapak untuk maju sebagai calon bupati ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya memang akan terdengar klise sebetulnya kalau kemudian saya berucap ini akan orang dengar sudah terbiasa. Itu memang itu yang harus saya sampaikan bahwa menurut siapapun termasuk keyakinan kita dalam beragama itu orang yang berguna atau orang yang baik itu adalah orang yang berguna kepada banyak orang, kira-kira seperti itu. Nah ini kan akan terdengar klise seperti itu, tapi itulah memang yang tergerak dalam hati saya itu berangkat dari sebuah konsep yang memang sudah lama ya, sudah sampai saya juga bukan bikin bukunya bahwa memang saya terpanggil untuk kemudian saya melihat di Gunung Kidul ini ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Karena saya adalah bagian dari Kabupaten Gunung Kidul ini yang suka tidak suka, mau tidak mau itu harus mempunyai sikap bahwa kita setiap tarikan napas kita, setiap kehidupan kita menginjak bumi ini. Sehingga merasa perlu bahwa kita ada satu pertanyaan untuk kita. Lantas apa yang sudah kita perbuat untuk daerah ini kan kira-kira seperti itu. Nah, berangkat dari situ kemudian saya sudah menemukan banyak formulasi ya bagaimana tentang Gunung Kidul. Yang saya pahami adalah bahwa dimanapun itu di negara manapun bahwa sebuah daerah akan maju kalau para pemimpinnya mampu menangkap bahwa daerah itu punya potensi. Berangkat dari situ biasanya kemudian setiap daerah akan punya potensi unggulan masing-masing. Dan saya lihat Gunung Kidul belum menuju ke sana. Dan kita punya potensi yang sangat luar biasa yang tidak dipunyai di daerah lain. Nah itu yang ingin saya angkat sebagai program utama saya. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, ini Bapak kemarin juga dalam proses pencalonannya juga memilih jalur independen. Nah ini apa itu kira-kira kok tidak jalur partai, kemudian Bapak memilih jalur independen ini mungkin juga ada alasan yang mendasar juga ini. Choice atau pilihan itu memang memang akan mempunyai implikasi. Artinya begini, jadi harus kita akui bahwa sudah bukan rahasia lagi bagaimana lewat jalur apa itu parpol, apa itu perorangan. Cuman bedanya adalah bahwa tahun ini saya harus masuk di dalam sistem ini. Ini prinsip. Sehingga kalau saya masuk di jalur parpol itu kan penuh dengan ketidakpastian. Dan saya harus pasti, harus ikut di komite, itu pilihan saya. Oke. Dalam hal lewat perorangan ini,
tentunya kan Bapak juga bisa menggambarkan yang dirasa mungkin apa ya sulit atau berat dalam proses untuk menuju apa itu memenuhi aturan itu tadi yang telah ditentukan. Itu kesulitan-kesulitannya itu seperti apa Pak di jalur perorangan ini? Itu teknis sekali ya. Jadi kalau kita bicara tentang kesulitan nantinya itu memang secara teknis itu di awal sebelum kita berangkat ke sana pun kita sudah tahu. Persoalannya adalah bahwa orang menyikapinya berbeda-beda. Saya menyikapinya bahwa saya mampu untuk melakukan semua itu. Insya Allah lah bisa. Tapi dengan catatan bahwa kondisi itu normal. Nah, inilah yang menjadi kendala kita saat ini, tidak normal itu yang kemudian kita mencoba untuk menyikapi itu, dan ya sampai sekarang saya berusaha untuk ke situ. Kemarin juga ditentukan hasil plenonya dan juga kita ketahui bersama bahwasanya untuk saat ini itu kan Bapak dinyatakan tidak lolos dalam proses apa itu calon independen. Tapi bukan menutup kemungkinan nanti apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan setelah melihat proses yang kemarin seperti itu. Oke. Jadi untuk kesimpulan itu kan sebetulnya belum sampai ke sana nih. Jadi masih ada satu pintu lagi bahwa setiap kontestan, dalam hal ini saya dan satu pasangan yang lain, karena di independen ada 2. Jadi kita masih ada satu pintu lagi yang disebut sebagai sebuah langkah konstitusional yang kemudian itu yang akan saya pilih setelah pasca pleno ini. Kemudian saya akan memasuki ruang itu, dan itu yang akan saya kejar karena saya memang punya target harus masuk. Dan persoalan saya bisa atau tidak itu lain, tapi hak itu akan saya gunakan. Nah ini memang kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi barangkali gini, jadi ada sesuatu yang barangkali masyarakat itu belum tahu. Saya sedih melihat ini seolah-olah bahwa perhelatan ini atau pilkada ini yang boleh tahu hanya orang-orang tertentu. Tidak semua masyarakat boleh tahu, dan ini tidak benar. Situasi seperti ini tidak benar. Seharusnya masyarakat tahu persis dan mengawal itu karena mereka akan memilih. Kita harus tahu bahwa suara itu datang dari seorang pejabat atau datang dari seorang kaum duafa, harganya sama. Satu ya tetap satu, dan maka kalau dikaitkan dengan haknya sama. Oleh karena itu buatlah sebuah sistem bahwa acara seperti ini semua orang harus tahu sehingga tidak terjadi kebohongan. Banyak sekali sekarang ini ditampilkan banyak sekali bohong-bohong yang terus berulang-ulang yang seolah-olah seperti itu lazim, padahal itu kan keliru gitu. Oke. Melihat juga fenomena menarik bahwasanya di independen di Indonesia, bahkan bukan hanya di Gunung Kidul, itu rata-rata tidak bisa lolos dalam pleno yang kemarin. Itu kan juga serentak. Ini pandangan Bapak sendiri sebenarnya menjadi kendala itu apa? Saya kira mungkin tidak benar dalam 100% ya, tapi saya kira saya menuju ke sana. Jadi kami memilih untuk masuk dalam jalur perorangan itu dalam konteks bahwa semuanya dalam kondisi normal. Jadi estimasi kita dengan segala konsekuensi itu akan kita hadapi dalam suatu situasi yang normal. Nah, kenapa sekarang kemudian banyak yang kedodoran, tercecer dan tidak mampu untuk itu? Karena memang situasi ini tidak normal. Salah satu contoh bahwa satu persyaratan di tahapan akhir lewat jalur perorangan ini kan ada yang disebut sebagai verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual yang sekarang yang dilakukan itu kan berbeda dengan verifikasi faktual di awal. Jadi kalau yang di awal itu jemput bola, petugas PPS-nya yang mendatangi, sekarang dibalik. Jadi kita yang kemudian mengumpulkan, kemudian mendatangkan PPS. Nah, inilah awal dari sebuah persoalan kita. Karena pada saat yang sama di tempat kita dengan suasana pandemi COVID-19 ini kan himbauan dari pemerintah dalam hal ini gubernur dan bupati itu kan menghimbau kepada kita semua jangan sampai membuat sebuah klaster baru dalam penanggulangan COVID ini. Dan apa yang disampaikan KPU dalam bentuk regulasi yang berupa PKPU
itu menuju ke sana. Oleh karena itu kita sebetulnya kesulitan. Dalam satu sisi kita harus menjalankan regulasi itu, sisi yang lain kita dihadapkan pada situasi bahwa kalau itu dikerjakan maka potensi terjadinya klaster baru itu sangat berpotensi. Nah, dari situasi yang sulit ini kemudian banyak cara mereka menyikapi ini, termasuk saya menyikapinya bahwa saya tetap menjalankan verifikasi itu cuma dengan situasi yang sudah disesuaikan. Dan saya memilih sampling. Kalau mereka mau memahami ini sebetulnya tidak ada masalah. Karena final resultnya, jadi hasil akhirnya itu sebetulnya sama. Ibaratnya beginilah. Kira-kira begini. Jadi kalau KPU itu membuat satu aturan bahwa oke, ini pasangan 1 dan pasangan 2 Anda harus punya tugas menyelesaikan tugas ini, arahnya ke Jogja misalnya, berangkat dari Wonosari. Nah, rute yang dibikin oleh KPU itu ya dari Wonosari ke Gading, ke Bunder, ke Habitu dan seterusnya sampai ke Jogja. Nah, tiba-tiba itu normalnya, tiba-tiba kemudian jembatan Bunder itu ambrol, kan kira-kira begitu ya. Ada sesuatu yang kemudian akan sulit dilewati. Tapi dalam hal ini KPU nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus lewat situ. Nah, saya tidak begitu. Saya melewati jalur yang kemungkinan saya tidak kena arus, kemudian saya lewat. Tapi yang penting saya akan sampai Jogja. Kan kira-kira begitu. Melihat seperti yang Bapak sampaikan tadi, apakah nantinya upaya yang akan dilakukan Bapak dalam mengajukan ya istilahnya gugatan ya nanti ke MK itu sedikit bisa disampaikan terkait dengan materi-materi yang akan Bapak ajukan seperti apa itu? Jadi di sini saya hanya menggugat kekakuan para komisioner itu yang seolah-olah tutup mata bahwa kita punya kondisi seperti itu. Seharusnya kalau kita mau semuanya enak itu peraturan itu disesuaikan dengan kondisinya, dan itulah yang akan kita bawa ke MA. Bahwa saya minta MA menyikapi ini bahwa ada satu kondisi yang memang harus disikapi berbeda walaupun dengan peraturan yang ada. Kira-kira seperti itu. Terakhir Bapak, mungkin bisa Bapak menyampaikan pandangannya terkait dengan ya pilkada ataupun apa itu pernak-perniknya di Gunung Kidul ini seperti apa monggo. Jadi rasa keprihatinan tentang pilkada ini masih juga menyelimuti diri saya, karena representasi dari kelihatannya nanti di penetapan itu belum juga tercermin bahwa apa yang saya inginkan itu tidak ada di sana. Saya kira semua masyarakat juga menginginkan hal yang sama, bahwa hadirnya seorang calon pemimpin yang baik, kemudian kita memilih yang terbaik di antara yang baik-baik itu, nampaknya tahun ini belum terwujud. Nah, itu persoalan kita, itu PR kita. Harapan saya bahwa kepada semua wadah, dalam hal ini kan parpol. Kalau perorangan tergantung kita. Kalau parpol itu juga mau membuka diri bahwa mari kita satukan satu persepsi yang sama. Muaranya kita ini kan mencari seorang pemimpin yang baik. Bukan kemudian itu dikesampingkan, kemudian hal-hal yang lain yang tidak ada sangkut pautnya yang lebih menonjol. Saya tidak mau mengatakan itu apa, saya kira semua orang tahu kemana arah pembicaraan. Terpisah, Anton Supriyadi menyampaikan hal senada dengan dirinya juga menolak menandatangani berita acara hasil pleno KPU. Lebih lanjut, Anton menyampaikan penolakan yang ia lakukan bukan tanpa alasan. Selamat siang Bapak Anton. Siang. Ya. Baik. Terkait dengan pencalonan panjenengan untuk maju di Pilkada Gunung Kidul ini, tentunya ada hal yang mendasari. Ini sebenarnya apa Pak? Biar masyarakat tahu tujuan dan maksud panjenengan untuk calon di Bupati Gunung Kidul ini seperti apa? Ya begini Mas Agus, ini kaitannya dengan perjalanan saya lewat independen, lewat perseorangan. Ini kan saya mengajak masyarakat Gunung Kidul kaitannya dengan adanya kepemimpinan di Gunung Kidul itu
kalau bisa ya tidak ada intervensi dari pihak manapun atau golongan manapun. Jadi antaranya pimpinan dan masyarakat itu ya sama-sama untuk memperjuangkan Gunung Kidul, karena Gunung Kidul itu kan misteri. Gunung Kidul itu kan misteri, ini kan belum terkuak, hanya belum terkuak aja kan. Gitu. Jadi saya bertujuan Gunung Kidul itu menuju kaitannya dengan masyarakat untuk Mahrifah Lojinawi Toto Titi Tentrem kan. Itu Mas Agus. Kenapa dalam hal pencalonan ini Bapak memilih jalur independen bukan partai? Ya karena kalau lewat partai kan saya itu siapa dan punya apa kan itu. Saya kan hanya orang biasa aja kan gitu. Lewat independen, lewat perseorangan. Ini kan saya mengajak masyarakat Gunung Kidul kaitannya dengan adanya kepemimpinan di Gunung Kidul itu kalau bisa ya tidak ada intervensi dari pihak manapun. Jadi ketika masyarakat kita beranjak, kita ajak kaitannya dengan mari berjuang bersama-sama, karena ya tujuan saya itu merubah mindset kaitannya setiap pemilihan kok pakai uang terus, padahal di dalam peraturan Bawaslu juga jelas bahwa politik uang itu dilarang. Tapi karena ya uang tadi akhirnya kan larangan itu kan akhirnya kan ya belum pernah yang ada diproses itu loh ya. Kan gitu lah. Ini lewat jalur independen itu mengajak ya masyarakat mari berjuang bersama-sama untuk menuju Gunung Kidul ya Toto Titi Tentrem Mahrifah Lojinawi tadi. Jadi tidak ada tekanan dari individu ataupun dari golongan kan. Terkait dengan pencalonan Anda lewat jalur independen ini tentunya kan ada problem ataupun kesulitan-kesulitan. Mungkin bisa Bapak gambarkan seperti apa ketika pencalonan itu melalui independen, kesulitannya seperti apa? Ya sebetulnya kan gini, jadi ya sebetulnya bukan sulit, tapi ini tuh hanya belum terbiasa kan ini. Jadi ketika kita ajak masyarakat, kita ajak itu ya masih biasanya kan ini kan nggak biasa nih kan gitu. Kalau yang sudah itu pemilihan kan biasanya kan gitu. Nah, ini kan mulai ada perubahan. Saya berani berhenti dari dewan itu karena ingin merubah. Jadi ingin merubah kaitannya dengan mari kita berjuang bersama-sama, kepentingan bersama-sama dari rakyat kecil kan. Seperti sudah kita ketahui bersama kemarin KPU juga telah memplenokan hasil verifikasi faktual calon independen ini atau data dukungan calon independen. Nah di situ tentunya kalau kita lihat angka itu kan angka dukungan untuk Bapak itu kan belum memenuhi apa yang distandarkan oleh KPU. Nah, ini penyebabnya apa itu Pak? Ya beginilah Mas Agus. Jadi kaitannya dengan KPU itu kan menjalankan tugasnya dengan aturan regulasi yang ada. Tapi kan aturan PKPU nomor 5 itu kan sebelum ada COVID kan. Jadi kalau kita itu pada waktu menerima B11 KWK dari KPU untuk verifikasi faktual perbaikan, itu kalau kita akan menyampaikan bahwa
oh ini ada COVID ini nih Pak, ini nggak bisa dilaksanakan ini nih karena ini. Ya, ini kan nanti disangka kita bernaung di dalam COVID itu. Tapi di dalam aturan kan KPU sudah jelas bahwa ini ada verifikasi faktual. Tapi apa aturan KPU kan sudah tak laksanakan, jadi kita melaksanakan ke pendukung-pendukung, jadi suruh mengumpulkan di suatu tempat, tapi kan adanya COVID yang sekarang malah bertambah, malah zona merahnya bertambah, malah LO saya juga kena. Ini kan akhirnya kan hasil kan tidak bisa sesuai yang kita harapkan karena kondisional kan. Jadi kondisional di daerah Gunung Kidul memang banyak yang nggak berani kaitannya dengan ada kerumunan, pertemuan-pertemuan kan gitu. Ya, di situ kita juga ada dari pihak lain, dari pihak-pihak yang ini kaitannya dengan saya mengumpulkan nggak bisa membantu, nggak bisa ini karena juga baru pulang dari karantina, padahal itu hampir semua di kecamatan kayak gitu Pak. Jadi kita dengan adanya pleno kemarin itu kaitannya dengan mengenai pleno, saya itu kan belum bisa menerima dalam arti begini. Jadi ada BA7 KWK. BA7 KWK itu pernyataan kejadian khusus dan atau garis miring itu keberatan dalam proses rekapitulasi. Nah, ini kan mengenai proses rekapitulasi itu kan saya juga sudah setuju karena hasilnya memang segitu. Nah, kurang satu aja bisa ditambahkan. Nah, jadi ini sudah sangat setuju dengan adanya hasil segitu. Tapi kan kejadian khusus, nah, kejadian khusus itu yang tadi kita sampaikan karena warga masyarakat itu nggak mau dikumpulkan, nggak mau diinikan gitu. Jadi kalau yang pertama verifikasi faktual pertama itu kan PPS datang ke rumah-rumah, tapi mengenai perbaikan ini suruh mengumpulkan. Nah itu kesulitannya suruh mengumpulkan itu. Harusnya kan ya KPU yaudah sekarang berhubung ini ada COVID ini yaudah dilaksanakan dengan sensus seperti yang kemarin kan lebih. Nah, jadi kita itu enggak istilahnya enggak mau gugat, enggak. Ini kita itu hanya menyampaikan kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Nanti barangkali ya pemangku kebijakan ini kan nggak harus diputuskan di KPU kabupaten, ini kan ada KPU provinsi, ada KPU pusat. Nanti BA7 KWK saya itu nanti bisa diperhatikan, apalagi ya nanti kalau sudah dilihat dan sudah dibaca dan sudah dinyatakan di lapangan, akhirnya nanti saya kan bisa lolos. Karena apa? Apa ya harus 10%, apa ya harus semua 100% kan gitu. Masalahnya APBN itu bisa berubah sebelum ada perubahan karena sudah dinyatakan ini bencana COVID. Nah, itu aja bisa berubah beberapa kali, direvisi beberapa kali. Padahal itu kepentingan masyarakat banyak. Ini kan kaitannya dengan faktual ini kan hanya kepentingan saya pribadi dan saya dan Pak Parno sebagai calon, bakal calon kan gitu. Biar ikut partisipasi kaitannya dengan pilkada ini kan gitu. Masalahnya apa? Masalahnya begini, keterwakilan. Jadi pilkada itu jangan hanya dikuasai oleh parpol kan gitu. Ya kalau bisa ya independen itu harus dimunculkan kan gitu. Apapun yang terjadi. Masalahnya ini ketika dulu kita
sipol. Sipol itu kan hanya 10% yang di faktual. Ketika ini perseorangan sudah verbal pertama sudah dilakukan 100%. Yang kedua, ketika ini pandemik saya bertambah ini, akhirnya saya tidak bisa mencapai 18.639. Saya hanya dapat 4.337. Ya, kebijakan saya minta ya istilahnya pengadilan, keadilannya kaitannya dengan keadaan yang kayak begini itu 10% aja cukup dari 18.639. Itu harapan saya gitu. Jadi ini perjalanan belum selesai. Saya nggak setuju kalau ini dinyatakan sudah saya tidak lolos, nggak setuju saya. Masalahnya masih ada berita acara 7 KPK kan. Itu Mas Agus. Terakhir Bapak, ini terkait dengan pandangan, saran, dan mungkin juga harapan Bapak untuk Pilkada Gunung Kidul secara khususnya dan secara nasional mungkin pada umumnya, itu seperti apa? Ya sebetulnya kan semua masyarakat itu berhak ya. Jadi berhak dalam arti begini, jadi dengan adanya perseorangan ini ya akan membuka jalan yang lain kan gitu. Masalahnya keterwakilan perempuan yang ada di DPR, anggota DPR pada waktu pencalonan itu kan sudah ada perwakilan perempuan 30% kan gitu. Lantas ini ya ada keterwakilan, harusnya ada keterwakilan dari independen yang kita harapkan kan itu. Jadi kan nanti kan ini hanya untuk pelolosan saja dan nanti kan bisa kaitannya dengan ini kan masih ada tarung dengan jago-jago yang punya uang banyak kan. Saya kan tidak beruang kan gitu. Ini kan hanya merubah tadinya itu ya kembali ke awal, jadi merubah mindset kaitannya dengan kebiasaan kan gitu. Saya kira terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat. Secara hitungan angka, Anton menerima akan hasil yang telah ditetapkan oleh KPU. Namun demikian, mengingat situasi dan kondisi pandemi, Anton berharap KPU Gunung Kidul semestinya tidak serta-merta memutuskan. Namun seyogyanya meminta pertimbangan baik KPU Provinsi maupun KPU RI jika perlu. Agus Akbar Ertiana, Info Hari Ini. Demikian pemirsa hasil wawancara eksklusif bersama kedua calon independen dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul 2020. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Info.